Sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu proses pemeriksaan dalam penyidikan. Proses pemeriksaan dalam penyidikan ini merupakan suatu proses yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena disinilah akan diperiksa untuk didapatkan bukti-bukti. Apakah seseorang ini dapat dinyatakan sebagai tersangka atau tidak? Karena penyidik dan penyidik pembantu akan memeriksa setiap saksi-saksi fakta, akan memeriksa tersangka atau calon tersangka, dan akan memeriksa ahli. Nah, bagaimana proses pemeriksaan ini? Kita ketahui pemeriksaan ini harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Tidak boleh orang dipaksa untuk mengaku, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh dimintakan peta kumpli supaya para saksi-saksi ini mengaku atau dia memberatkan saksi-saksi lain. Ya, nah, bagaimana aturan yang benar terkait dengan pemeriksaan tersebut? Ya, nah, proses pemeriksaan tersebut yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu harus didasarkan kepada ketentuan aturan yang benar. Kita klasifikasikan di sini, kita lihat dalam ketentuan peraturan-peraturan ini siapa yang diperiksa. Nah, kita mulai dari pemeriksaan terhadap tersangka. Ya, kita lihat di sini pemeriksaan terhadap tersangka. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap tersangka ini? Kalau dia tersangka atau calon tersangka, dia sebagai saksi. Kalau sebagai saksi, bagaimana pemeriksaannya? Nah, kalau dia sebagai tersangka, tindak pidana apa yang dihadapi tersangka tersebut? Apakah tindak pidana mati? Apakah di atas 5 tahun? Apakah dia tidak mampu? Ataukah tindak pidana di bawah 5 tahun? Nah, kalau dia pidana mati dan pidana di atas 15 tahun, orang ini wajib hukumnya untuk didampingi oleh penasihat hukum. Ya, dia harus didampingi oleh siapa? Penasihat hukum. Pasal 56 mengatakan bahwasannya dalam hal tersangka atau terdakwa ya disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih, ya, bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tidak mempunyai penasihat hukum, maka yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib didampingi oleh penasihat hukum mereka. Dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk bertindak yang dimaksud sebagaimana ayat 1 ya diberikan secara cuma-cuma. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, kalau orang sebagai tersangka dia dipidana mati atau pidana 15 tahun atau dia tidak mampu. Orang yang tidak mampu tapi hukumannya 5 tahun begitu, maka dia wajib didampingi oleh yang namanya penasihat hukum. Dan dia kalau tidak mampu wajib artinya mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, ya, secara cuma-cuma. Jadi hukuman yang 15 tahun atau hukuman yang seumur hidup atau hukuman mati, dia tidak boleh waktu diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Nanti akan ditanyakan, oh Anda ini pidananya adalah pidana mati atau pidana seumur hidup, Anda harus pakai penasihat hukum. Kalau Anda tidak punya penasihat hukum, maka negara akan sediakan. Ya, kalau ada yang tidak mampu, sanksi pidananya di atas 5 tahun, maka negara otomatis wajib untuk menyediakan penasihat hukum tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini di pasal 114 dikatakan, nah kalau kita lihat konteksnya di sini bahwasannya ada aturan yang mengatur tentang kewajiban penasihat hukum tersebut. Ya, kalau dia nanti akan melakukan ini. Nah, sekarang kelihatannya bagaimana kalau dia bukan pidana mati atau 15 tahun atau tidak mampu, maka dia memberitahukan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dan 55 di sini.
Nah, jadi kalau bukan, maka dia beritahukan haknya saja, ya. Apakah Anda mau pakai penasihat hukum atau enggak? Kalau dia nggak mau pakai penasihat hukum juga nggak masalah ya, tapi ancamannya di bawah 5 tahun, ya, sehingga dia tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum kalau ancamannya di bawah 5 tahun. Nah, sekarang kita lihat lagi terkait dengan setelah itu, setelah diberitahukan haknya, maka orang tersebut diperiksa tanpa tekanan, ya. Jadi dia diperiksa tanpa tekanan. Jadi nggak boleh diintimidasi, tidak boleh dipaksa, tidak boleh diintimidasi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut, ya. Jadi harus didasarkan kepada ketentuan peraturan yang benar. Nah, di pasal kita lihat di sini di dalam ketentuan pasal ketentuan ini, pemeriksaan tanpa tekanan dan bisa didampingi, ya, bisa didampingi oleh penasihat hukum. Nah, penasihat hukum mempunyai hak untuk mendampingi, ya, mendampingi orang tersebut dalam proses pemeriksaan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, pemeriksaan tanpa tekanan, pasal 115. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, ya, dengan cara melihat serta mendengarkan pemeriksaan. Dalam hal kejahatan keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dan melihat, tetapi tidak dapat mendengar tersangka. Nah, di pasal 117 mengatakan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga. Jadi jelas di pasal ini menerangkan pemeriksaan tersebut, ya, yang terhadap tersangka bisa tidak boleh dilakukan dengan tekanan, ya, dan harus dihadiri atau didampingi oleh penasihat hukum. Nah, selain itu, kalau dia tersangka, dia berhak untuk menghadirkan saksi. Jadi kalau saksi tadi, kalau namanya penyidik, dia kan berusaha untuk menghadirkan saksi yang memberatkan, ya, supaya terbukti suatu perbuatan tindak pidananya. Nah, daripada tersangka juga bisa menghadirkan saksinya sendiri, ya, dan tidak boleh ditolak oleh penyidik. Karena apa? Karena ini perintah daripada undang-undang. Di pasal 116 ayat 3. Pasal 116 ayat 3 di situ menyebutkan bahwasanya dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka, dia ditanya apakah dia menghendaki didengar saksi yang dapat menguntungkan baginya, dan bila mana ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara. Nah, tersangka punya kewajiban atau punya hak juga untuk menghadirkan saksi yang meringankan dia, kalimatnya meringankan, ya, tapi bisa juga saksi yang membuktikan. Nah, saksi apa itu? Saksi itu bisa saksi fakta dan juga saksi ahli. Jadi kalau sampai ada penyidik contohnya dia tidak memberikan kesempatan bagi tersangka untuk bisa menghadirkan saksi yang meringankan dia, apakah saksi fakta atau saksi ahli, itu kesalahan besar. Kenapa? Karena pasal 116 ayat 3 mengatakan itu adalah hak dia, ya, wajib. Nah, kalau sudah diberikan kesempatan tadi, maka di ayat 4-nya mengatakan dalam hal sebagaimana dimaksud ayat 3 tadi, saksi yang meringankan tadi wajib dipanggil dan harus diperiksa. Nah, inilah hak daripada tersangka tersebut. Lalu setelah diperiksa, keterangan tersebut harus dicatat, ya, dicatat di dalam berita acara dan saksi tersebut dipanggil. Nah, jadi dari ketentuan aturan hukum ini, maka sebenarnya hak-hak daripada tersangka, dia diperiksa harus didampingi penasihat hukum. Kalau diperiksa hukumannya di atas 15 tahun termasuk hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kalau dia tidak mampu, ya, dia harus disediakan oleh negara. Kalau bukan tindak pidana ini, dia tetap diberitahukan haknya. Apakah Anda mau memakai penasihat hukum atau tidak? Kalau Anda tidak mau memakai penasihat hukum, maka Anda akan diperiksa dengan sendirinya, tapi pidananya di bawah 5 tahun.
setelah dilakukan pemeriksaan wajib didampingi penasihat hukum, dan penasihat hukum dapat ikut dalam jalannya pemeriksaan kecuali yang terkait dengan keterangan-keterangan keamanan negara. Dia cuma boleh melihat, tidak boleh mendengarkan. Lalu saksi-saksi tersebut, tersangka tersebut bisa menghadirkan saksinya sendiri ya sesuai dengan pasal 116 dan wajib dipanggil ya dengan alasan apapun dan diperiksa. Nah, itu keterangan terhadap tersangka. Jadi tersangka harus dilindungi hak-haknya, tidak boleh diintimidasi dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatannya, karena itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan bisa juga dilaporkan penyidik seperti ini dengan proses pra-peradilan atau kepada pimpinannya. Nah, yang berikutnya kita akan melihat bagaimana pemeriksaan terhadap saksi. Ya, bagaimana pemeriksaan terhadap saksi. Ini saksi ya, bukan tersangka. Nah, kalau pemeriksaan terhadap saksi, pasal 116 ayat 1 mengatakan bahwasannya saksi diperiksa dengan tidak disumpah. Jadi saksi sebenarnya tidak ada kewajiban untuk disumpah dalam proses penyidikan dalam pemeriksaannya. Ya, tidak disumpah apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Nah, jadi dia sebenarnya dalam BAP tidak disumpah. Kenapa tidak disumpah dalam BAP pemeriksaan di penyidikan? Karena keterangan yang benar itu nantinya akan disampaikan di persidangan, bukan waktu pemeriksaan di penyidikan. Nah, jadi kalau seandainya bagaimana Pak? Kalau seandainya kemungkinan dia tidak bisa hadir dalam persidangan, apakah dalam pemeriksaan penyidikan dia bisa disumpah nggak? Nah, kalau itu bisa. Ya, tapi ada suatu alasan yang cukup. Contohnya saya katakan seseorang ini hanya bisa waktu di pemeriksaan. Waktu sidang nanti dia ada di luar negeri mewakili Republik Indonesia yang punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Maka orang tersebut bisa diperiksa, disumpah pada saat proses penyidikan tersebut. Ya, jadi dia bisa disumpah pada saat proses pemeriksaan tersebut. Karena kecuali diduga tidak bisa hadir dalam persidangan. Nah, pemeriksaan sekali lagi sesuai dengan pemeriksaan tersangka maupun pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan tanpa tekanan ya secara tersendiri dipertemukan. Nah, pemeriksaan di sini di 116 mengatakan saksi diperiksa secara sendiri-sendiri ya. Saksi diperiksa secara sendiri-sendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberi keterangan yang benar. Jadi, waktu pemeriksaan terhadap saksi ini, saksi itu diperiksa sendiri-sendiri. Kecuali kalau saksi mau dikonfrontir namanya. Namanya berita acara pemeriksaan konfrontir. Di mana? Karena apa fungsi konfrontir ini? Contohnya, saksi satu diperiksa, saksi satu lagi diperiksa, keterangan mereka terhadap pertanyaan yang sama ternyata mempunyai perbedaan. Sehingga apa? Sehingga perlu saksi ini yang 1 dan 2 ini untuk dikonfrontir keterangannya agar nanti keterangan yang benar itu seperti apa penyidik bisa menganalisisnya ya. Tapi pada prinsipnya keterangan saksi tidak boleh diperiksa secara bersama-sama. Ya contohnya penyidik dari sini, saksi-saksi di sini, tanya di sini, ditanya lagi di situ dia mendengarkan. Kenapa tidak bisa diperiksa secara bersama-sama? Takutnya satu saksi ini mempengaruhi keterangan yang lain. Ya, jadi untuk dikonfrontir bisa. Konfrontir itu adalah keterangan setelah diperiksa terlebih dahulu. Nah, itu yang dimaksud tadi di pasal 116 tersebut ya, mengenai saksi yang disumpah lalu diperiksa secara sendiri-sendiri di ayat 2 116 ayat 2. Nah, lalu di pasal 117 mengatakan, di pasal 117 keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diperiksa tanpa tekanan dari siapapun juga ya, dalam bentuk apapun saja. Jadi dia kalau diperiksa jangan ditekan oleh penyidik ya, dalam bentuk apapun juga dan dari siapapun juga. Kalau sampai ada tekanan maka bisa dilaporkan ke Propam ya bagi penyidiknya ya, bahwasannya proses penyidikan dilakukan dengan tekanan dan tidak boleh dilakukan.
Nah, di ayat 2, dalam hal tersangka memberi keterangan tentang yang sebenarnya, ia telah melakukan sehubungan dengan tindak pidana disangka padanya, penyidik mencatat berita seteliti-teliti sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka tersendiri atau saksi sendiri. Nah, jadi begini, pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka, apa yang diucapkan secara verbal oleh tersangka atau saksi tersebut, itulah yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan. Jadi tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangkan kalimat-kalimat yang diucapkan atau data-data yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut. Jadi penyidik tidak boleh contohnya menggelintir atau mempelintir atau menyarankan atau mensugesti supaya kalimat-kalimat tersebut dibuat sendiri oleh penyidik. Itu adalah kesalahan besar dalam proses penyidikan. Karena proses penyidikan adalah meminta keterangan. Jadi yang dicatat adalah keterangan saksi sendiri, keterangan tersangka sendiri, bukan keterangan yang ingin dimasukkan oleh penyidik. Nah, itu adalah kesalahan besar kalau sampai di situ. Makanya di pasal 117 itu ayat 2 sudah diterangkan di situ dengan jelas, yang mencatat seteliti-telitinya dalam berita acara, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kata yang dipergunakan, ya, sesuai dengan apa? Kata yang dipergunakan oleh saksi dan tersangka tersebut. Ya, jadi bukan kata penyidik, kata yang diberikan, keterangan yang diberikan oleh saksi atau tersangka tersebut. Jadi dia tidak boleh. Lalu keterangan tersebut dicatat di mana? Dicatat di dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Lalu berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani, ya, ditandatangani oleh siapa? Ditandatangani oleh yang diperiksa tersebut, ya. Setelah ditandatangani oleh periksa tersebut, maka disebutkan keterangan di situ dia telah sesuainya. Waktu diperiksa, penyidik menanyakan, apakah semua keterangan Anda dalam BAP ini sudah benar atau belum? Maka dia bilang sudah benar. Nah, ada pertanyaan terakhir lagi, apakah dalam pemeriksaan BAP ini ada keterangan lain yang akan Anda sampaikan? Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam BAP yang diajukan penyidik akan ditutup dalam suatu keterangan apabila seandainya penyidik belum melakukan pertanyaan atau tidak melakukan pertanyaan, lalu si saksi atau tersangka ingin mengutarakan apa yang dalam hatinya atau apa yang diketahuinya dalam fakta-fakta yang tidak ditanya, maka dia bisa menjawab. Jadi pada saat pertanyaan apakah Anda ingin memberikan keterangan lain selain dari yang sudah disampaikan, maka bisa dimasukkan tersebut, ya, dalam keterangan lain tersebut. Anda bisa bicarakan fakta-fakta kebenarannya, Anda juga bisa masukkan segala sesuatu dalam keterangan lain tersebut. Nah, setelah keterangan itu dimasukkan dan dicantumkan, maka BAP ditandatangani. Nah, kalau dalam suatu keterangan saksi atau tersangka yang diperiksa oleh penyidik, tersangka atau saksinya tidak mau tanda tangan BAP, bagaimana itu? Tidak apa-apa. BAP yang tidak mau ditandatangani oleh tersangka atau saksi juga tidak masalah, hanya saja nanti dicatat bahwasannya terperiksa itu tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan itu. Apakah dia saksi, apakah dia tersangka, tidak berkenan untuk menandatangani dan disebutkan alasan. Jadi ada catatan, disebutkan alasan. Nah, lalu saksi tadi mau disumpah atau tidak disumpah. Nah, kalau dia disumpah, maka orang tersebut ada alasan tadi ya untuk disumpah karena dia akan tidak bisa hadir dalam persidangan. Tapi kalau dia dipastikan bisa hadir dalam persidangan, orang tersebut tidak disumpah. Karena apa? Karena keterangan yang benar nanti yang disampaikan adalah keterangan yang ada di pengadilan. Jadi tidak bisa disumpah. Nah, lalu bagaimana berikutnya? Kita lihat keterangan daripada ahli. Nah, dalam pemeriksaan itu ada saksi fakta, ada tersangkanya, dan ada ahli. Apa fungsi ahli ini? Nah, ahli ini adalah orang yang memiliki keahlian khusus,
ya, yang mengetahui sehingga keterangannya menjadi terang, yang dulunya gelap jadi terang setelah mendapatkan keterangan ahli tersebut. Apakah ahli di bidang forensik, apakah ahli di bidang komputer, apa psikologi, atau ahli pidana, ahli lain-lain itu dibutuhkan untuk membuat menjadi terang suatu perkara yang sedang ditangani. Nah, ahli ini ada perbedaan ahli pemeriksaannya dengan tersangka atau saksi-saksi lainnya. Nah, ahli di sini harus memberikan keterangan dengan sumpah. Ya, dia harus disumpah. Di pasal 120 mengatakan seorang ahli memberikan keterangan harus terlebih dahulu disumpah. Ya, bukan setelah memberi keterangan disumpah, tapi terlebih dahulu disumpah. Ya, jadi harus lihat berita acara sumpahnya harus lebih dahulu daripada berita acara memberikan keterangan saksinya. Nah, kecuali kalau orang ahli ini tidak disumpah kalau dia adalah orang yang berkewajiban untuk menyimpan rahasia negara, ya, rahasia negara, sehingga orang tersebut tidak boleh disumpah, ya, karena bisa saja rahasia negara itu tidak semuanya bisa diungkapkan. Nah, saksi ahli yang diperiksa ini setelah dia diperiksa sama juga dia akan dicatatkan dalam pemeriksaannya, menandatangani berita acara pemeriksaan. Lalu saksi ahli tersebut akan disumpah dan menandatangani berita acara tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam konteks pemeriksaan dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana ini, ya, sebenarnya ini merupakan perlindungan terhadap tersangka atau saksi-saksi yang diperiksa. Permasalahannya adalah yang banyak terjadi, pertanyaannya adalah, Pak, apakah pendampingan penasihat hukum tersebut hanya boleh diberikan terhadap tersangka, sedangkan saksi? Nah, inilah yang menjadi suatu ketentuan dalam KUHP mengatakan tersangka tadi dikatakan dapat didampingi oleh penasihat hukum, ya, dapat didampingi oleh penasihat hukum. Nah, kalau tersangka dapat itu bukan berarti bahwasanya saksi tidak dapat diperiksa atau didampingi penasihat hukum. Saksi dalam memberikan keterangannya juga dia bisa berkonsultasi, ya, atau memberikan memintakan pendapat daripada penasihat hukum. Hanya saja memang ketentuan tersebut tidak diatur. Kenapa? Karena dia harus juga menjaga keterangannya itu supaya di keterangannya dinyatakan dengan benar dalam proses penyidikan. Jadi saya kira penyidik juga harus lebih bijaksana memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk mendampingi keterangan saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan. Dan itu sangat penting. Nah, satu lagi, dalam konteks berita acara pemeriksaan harus diperhatikan bahwa tanggal pemeriksaan, waktu pemeriksaan, siapa yang melakukan pemeriksaan tersebut, apakah dia memiliki kewenangan atau tidak. Karena bisa terjadi tanggal pemeriksaan tersebut suka salah. Ya, kenapa? Terkadang kalau sampai ada waktu proses pemeriksaan copy paste dari suatu pemeriksaan sebelumnya, ketidaktelitian tadi mengakibatkan pemeriksaan dan berita acara tersebut menjadi tidak sah, ya, dan itu sangat berbahaya gitu. Nah, makanya di pasal 117 tadi orang yang memberikan keterangan penyidik itu harus benar-benar seteliti-telitinya, ya, seteliti-telitinya sesuai dengan kata dan juga seteliti-telitinya mengenai waktu pemeriksaan, tempat pemeriksaan. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya waktu pemeriksaan terhadap saksi ini, ya, saksinya itu tidak ada di Indonesia, apakah boleh dengan telekonferensi, ya? Apakah sekarang dengan Zoom atau apa begitu, ya? Nah, konteksnya sekarang ini keterangan saksi terkait dengan tindak pidana umum masih diperiksa sebagai keterangan dalam pemeriksaan penyidik. Jadi penyidik yang langsung datang, ya, dan harus tanda tangan asli karena harus bertatap muka. Karena apa? Karena waktu melakukan penyidikan dia mempunyai teknik proses penyidikan, pertanyaan-pertanyaannya, tekniknya. Tetapi yang paling penting dalam proses penyidikan, orang itu tidak boleh diintimidasi,
tidak boleh dipaksa untuk mengakui suatu tindak perbuatannya, ya, harus bebas. Karena apa? Pertama sekali waktu pemeriksaan, pertanyaannya adalah apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam keadaan sehat? Nah, tentu kalau dalam pemeriksaan proses penyidikan pertanyaan pertama tersebut, lalu orang tersebut tidak dalam keadaan sehat atau di bawah tekanan secara psikologis, maka orang itu tidak bisa dilanjutkan dalam pemeriksaan. Itu yang paling penting, karena orang yang tidak bebas, ya, tidak boleh diminta keterangan, dan keterangannya pasti di bawah tekanan menjadi batal demi hukum. Kenapa? Karena keterangannya itu di bawah ancaman, ya, jadi tidak bisa dijadikan dasar untuk dasar bukti yang kuat untuk melakukan. Nah, itulah pertanyaan pertama, apakah saudara dalam keadaan sehat? Nah, kalau tidak sehat, maka orang tersebut tidak bisa dimintakan keterangan. Lalu nanti dilanjutkan lagi pertanyaannya, apakah saudara memberikan keterangan ini, ya, didampingi oleh penasihat hukum. Nah, kalau tadi sudah disebutkan dia sebagai tersangka, maka orang itu yang ancaman pidananya di pidana mati 15 tahun atau yang tidak mampu wajib didampingi penasihat hukum dalam pemeriksaan oleh penyidik. Nah, yang perlu diperhatikan juga dalam konsep penyidikan ini, yaitu penyidikan yang konfrontasi tadi. Ya, konfrontasi tersebut apakah konfrontasi antara saksi fakta dengan fakta lainnya, atau konfrontasi antara tersangka dengan saksi lainnya, tidak boleh dipaksakan, ya, bahwasanya dia harus menjawab seperti apa yang diinginkan oleh penyidik. Harus kembali lagi memberikan kebebasan, ya, apakah jawaban tersangka, dan itu saja dicatat, ya, pertanyaannya sama, konfrontir, apa yang dijawab itu juga yang dimasukkan dalam BAP tersebut. Nah, inilah menjadi dasar kita bahwasanya proses pemeriksaan tadi harus didasarkan kepada ketentuan aturan hukum yang benar, ya, harus mendudukkan antara penyidik, ya, dan terperiksa atau tersangka atau saksi ini bukan objek pemeriksaan, dia adalah subjek pemeriksaan. Jadi kedudukan penyidik dengan yang diperiksa adalah sama. Jadi tidak boleh dia sebagai benda atau sebagai objek yang bisa diperlakukan semena-mena. Inilah yang menjadi dasar pemeriksaan dalam KUHP, ya, yang kita menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperlakukan sama, ya, antara orang yang diperiksa dengan orang yang memeriksa, ya. Nah, kiranya materi ini bisa memberikan tambahan, ya, pengetahuan bagi kita. Hak-hak Anda harus dilindungi, ya. Nah, setelah ini nanti kita akan melihat lagi materi-materi dalam proses penyidikan. Jadi mohon tetap kita lihat konten-konten YouTube ini yang sangat membantu kita untuk mengerti proses-proses beracara peradilan di Indonesia, criminal justice system di Indonesia. Kiranya ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat digunakan dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu dalam konten berikutnya.